Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Info. Kebanyakan orang saat ini mungkin hanya mengenal sosok Samson dalam kisah Samson dan Delilah atau Samson Betawi seperti dalam film Indonesia. Samson digambarkan sebagai sosok pria gagah perkasa yang memiliki kekuatan hebat. Dengan kekuatannya itu, Samson bisa menghancurkan bangunan dan benda keras yang tak bisa dilakukan oleh manusia lainnya. Rupanya, cerita film Samson memiliki kesamaan dengan kisah Nabi umat Muslim yakni Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Bahkan, cerita Samson diadopsi dari kisah Nabi Sam'un. Atau kata lainnya, banyak yang percaya Nabi Sam'un adalah Samson. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar bersama kita berbagi info dan video terbaru dari kami. Pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi. Dari Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah nabi. Jumlah para nabi itu ada 124.000. Lalu berapa jumlah Rasul di antara mereka? 312. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un. Sam'un merupakan nabi yang berasal dari kalangan Bani Israel dan diutus di tanah Rom. Anugerah dari kekuatan fisiknya membuat rezim yang berkuasa kala itu tak mampu menumbangkan Sam'un. Raja pun dibuat kelimpungan. Beragam siasat yang dilakukan untuk mengalahkan Sam'un juga berakhir sia-sia. Prajurit dengan kekuatan senjata terbaik juga dibuat tak berkutik. Murkalah sang raja. Di tengah kebingungannya, dia akhirnya menggelar sayembara. Dengan menghadiahkan emas dan berlian yang berlimpah akan diberi bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Sam'un. Istri Nabi Sam'un adalah seorang kafir, dan istrinya telah tergiur dengan harta benda yang ditawarkan oleh sang raja. Ia membujuk suaminya dengan daya upaya agar menceritakan kepadanya apakah yang bisa melemahkan dirinya. Nabi Sam'un alaihi salam terperdaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya, Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Istri Sam'un yang hatinya sudah dibutakan oleh harta, akhirnya mengikat Nabi Sam'un dengan potongan rambut kala suaminya tertidur. Sam'un pun lalu dibawa ke hadapan raja. Sam'un sedih dan ada perasaan perih di hatinya. Istrinya sekaligus wanita satu-satunya itu tak disangka akan berkhianat. Sam'un pasrah dan raja pun bersuka cita. Sam'un disiksanya tanpa ampun. Sepasang mata Sam'un dibutakan. Dia diikat dan jadi bahan tontonan rakyat. Sam'un yang perkasa kini tergolek lemah, dicemooh dan diumpat. Sang utusan Tuhan itu hanya bisa pasrah. Perbuatan raja bersama rakyat benar-benar telah melampaui batas. Sam'un pun berdoa kepada Allah memohon ampunan. Dalam doanya, Sam'un meminta agar kekuatannya dikembalikan. Doa Nabi Sam'un dikabulkan, maka kekuatannya dikembalikan semula. Nabi Sam'un merubuhkan istana dengan kekuatan fisiknya. Sang raja yang berpesta pora tak menyadari jika kekuatan Sam'un telah pulih. Istana itu pun runtuh. Raja bersama istrinya, keluarga yang mengkhianati Sam'un, tewas seketika. Sam'un yang telah dikembalikan kondisi fisiknya secara utuh, tak pernah hentinya mengucap syukur. Dia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan kisah Nabi Sam'un Ghazi alaihi salam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah,
Kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Sam'un Al-Ghuzi alaihissalam. Menjawab pertanyaan itu, malaikat Jibril datang mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah kisah perjuangan Nabi Sam'un alaihissalam. Semoga melalui kisahnya dapat menginspirasi kita semua agar selalu berjuang di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.